Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembahasan tentang tutorial dasar PLC ya. Jadi ini kayaknya video ketujuh deh. Ya mungkin video ketujuh, saya nggak ngitung juga. Jadi pada kesempatan kali ini saya hendak ngasih tutorial ya. Ini mungkin untuk function block, pembahasan function block terakhir. Karena nantinya saya akan langsung membahas ketiga sekaligus ya. Tiga function block sekaligus ya, ini untuk math function, compare, sama move function block. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja ya kita mulai ya. Jadi saya pertama kali bakal ngenalin dulu tentang ini ya, math function blocknya. Jadi kita tambahkan dulu aja. Oke. Nah, kemudian saya hendak tambahkan variabel di sini. Kita beri saja nama variabelnya bilangan 1. Ini tipe datanya number ya teman-teman, tipe datanya number, kemudian kita submit. Oke, kemudian untuk variabel kedua, bilangan kedua, tipe datanya masih sama, number, submit. Nah, kenapa tipe datanya number? Karena tipe data number itu dia value-nya itu range-nya itu suatu angka ya. Jadi angka integer, kemudian desimal gitu ya, bisa float gitu, bisa tipe data float. Jadi nanti selain bilangan 1 bilangan 2 saya juga ngebuat, karena kita kan di sini namanya matematika tuh, sistem operasi bilangan matematika kan pasti ada hasilnya ya. Baik itu nanti bilangan pecahan segala macam gitu. Bilangan real. Nah, oke, di sini saya buat untuk outputnya itu namanya hasil, tipe datanya masih number. Nah, di sini pada math function block ini kan ada banyak jenis ya. Ini ada banyak jenis. Kalau misalnya kita lihat tuh, dia ada tipe add, ini additional ya, ini penambahan. Kemudian subtract itu kurang. Kemudian disini ada multiple, itu perkalian. Kemudian ada divide ya, nah itu pembagian gitu. Ini saya akan buat langsung aja ya biar cepat juga. 2 3 4, kemudian di sini kita tambahkan sini, nanti saya beritahu ini fungsinya itu apa. Kemudian tekan lagi function block, ini pilih yang subtract, tambahkan lagi kontak, math function, multiple, ini apa ini ya, divide. Oke, jadi sini ada pembagian, perkalian, pengurangan, sama penambahan. Nah, kita perlu perlu 3 aja variabelnya, sebenarnya nggak ribet-ribet banget ya. Kemudian di sini ada kontak. Nah, jadi kalau misalkan untuk mengaktifkan ya si operasi matematika ini, perkalian, penambahan, pengurangan segala macam, itu harus diaktifkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau nggak diaktifkan atau langsung terhubung terhadap rang dengan polaritas positif yang bagian kiri ini, maka dia secara secara langsung itu langsung akan tergenerate itu, akan terhitung. Oke, oleh dari karena itu kita harus tetap gunakan kontak biar mengaktifkan math function blocknya, atau tidak mengaktifkannya gitu. Nah, di sini saya tambahkan variabel satu lagi ya. Di sini buat aja T gitu, tombol ya. Tipe datanya jangan salah, tipe datanya boolean aja ini. Oke, di sini, waduh. Nah, di sini teman-teman tinggal inputkan aja parameternya, ini T. Begitu pula dengan ini. Sama halnya ya, kita semua buat T. Oke. Nah, di sini kita buat bilangan 1 ini. Nanti bilangan 1 ini bisa ya di penerapan dunia nyatanya. Nanti ini bisa dalam berupa sensor bisa jadi. Kemudian mungkin sensor sih ya umumnya ya. Ya apapun lah gitu pokoknya.
yang sebagai inputan gitu. Jadi ada feedbacknya yang secara terus menerus itu bisa dapat berubah gitu. Jadi ini sifatnya bukan pasif ya. Bilangan 1 ini kita anggap aja dia memiliki nilai sebesar 12 ya. Kemudian di sini biar hasilnya bilangan desimal kita buat aja coba 5 deh. 5 kayaknya ya deh 5 aja nggak apa-apa. Oke, ini yang hasil ini nggak perlu di ini ya, nggak perlu diisi ya value-nya berapa. Nah, kemudian di sini setelah sudah di inisialisasi value-nya, kita tinggal tambahkan aja di sini input parameter bilangan 1, kemudian ini bilangan 2, outputnya itu hasil. Nah, ini subtract bilangan 1, bilangan 2. Oh, nanti dia tabrakan ini. Kita buat aja di sini hasil 2, tipe datanya number, submit. Hasil 3, tipe data number, hasil 4. Ini biar nggak tabrakan nanti hasilnya. Tapi bilangannya semua sama. Ini output parameternya kita buat ini hasil kedua, bilangan 1, bilangan 2, hasil 3, hasil 4, bilangan 1, bilangan 2. Oke, ini udah sudah terinisialisasi semua, baik itu value yang untuk penilaiannya sama terhadap math function blocknya. Oke, setelah ini semua teman-teman langsung bisa lihat ya hasilnya seperti apa. Kita langsung aja start simulation. Nah, ini langsung otomatis kalau misalkan tertekan ini kan belum ya, hasilnya semua 0. Ini kita tekan dulu nih teman-teman. Ini kan 12 ya, 12 tambah 5 kan ini ya hasilnya kan semuanya, oh iya T nya semua hidup. Oke, ini hasil langsung keluar ya, 17, 7, 60, dan 2,4. Nah jadi kalau di simulasi ya itu tuh tipe datanya itu dia cuma satu number gitu. Tapi nanti kalau misalkan di softwarenya dia secara spesifik ada ya penggolongannya ya, tipe datanya nantinya. Karena ini kan integer, nah hasilnya kan float ya, bilangan desimal gitu. Nah kalau di simulasi sih sebenarnya bisa, cuman kalau di dunia nyatanya nggak bisa gitu teman-teman. Tapi ini hanya sebagai basis untuk pengenalan ya. Pokoknya kira-kira kayak gini lah. Jadi baik yang di software maupun yang di simulasi simple seperti ini itu sebenarnya kurang lebih aja gitu. Cuman biasanya lebih kompleks saja, tapi secara substansi ladder diagramnya semua sama persis ya. 100% sama persis. Oke, di sini pokoknya gitu-gitu aja sih ya. Jadi kalau dalam keadaan running gini coba kita ganti. Apakah bisa? Oh iya, langsung keganti ya. Oke, kira-kira kayak gitu sih. Ini value-nya nggak bisa kita ganti nih teman-teman. Tuh nggak bisa ya. Namanya juga hasil kan gitu. Udah sih paling gitu aja ya. Jadi video yang satu ini cukup singkat. Jadi ini cuma untuk ngebahas math function block aja. Jadi kita langsung aja ke pembahasan satu lagi ya. Ini compare ya. Kita hapus dulu videonya. Kita lanjut ke ke function block selanjutnya itu compare. Ini saya hapus dulu. Oke teman-teman, ini udah terhapus ya. Sekarang kita lanjut aja ke pembahasan function block untuk yang compare. Nah, compare ini sama ya. Jadi ini yang dibandingkan itu nominalnya gitu, value-nya, baik itu nanti desimal ataupun integer gitu. Jadi akan sama halnya di sini, nggak perlu ada inisialisasi secara spesifik itu tipe data apa, yang penting angkanya aja ya. Ini saya buat lagi variabelnya, saya buat aja ini A, tipe datanya masih number, submit. Kemudian B, tipe datanya number, value-nya, nah
Nah di sini aja deh. Ini ada berapa sih? Udah banyak banget ya. Nah biar nggak bingung kita satu-satu aja deh, nggak apa-apa. Nah, ini kita isi dulu ya parameternya. Ini parameternya A, parameternya B. Nah di sini kan equal ya, sama dengan nilainya nih, sama gitu. Nilainya sama. Ini kalau misalkan saya buat di sini contohnya 3, di sini contohnya 1, maka ini nggak akan hidup rangnya harusnya tuh. Nggak hidup ya. 3 sama 1. Kemudian kalau misalkan saya buat ini 3, hidup gitu. Oke, kita kembalikan ke 1. Kemudian fungsi komparator selanjutnya itu dia nggak bisa ya. Kita matikan dulu. Ini fungsi selanjutnya saya mau coba ini ya. Neck ya. Neck ini sebenarnya gimana ya? Dia kalau nilainya sama, dia malah nggak hidup gitu. Jadi dia kebalikan dari si sama dengan ya. Gitu. Nih saya tambahkan rang satu lagi deh biar nggak bingung juga teman-teman. Nah di sini. Nah ini neck A B. Oke. Yang bawah aja yang kita ubah. Oke. Ini saya lanjut ini start simulation ya. Oke. Ini kan nilainya sama dengan nih. 3 sama 1 kan nilainya nggak sama, makanya nggak hidup perangnya ya. Nah sedangkan 3 sama 1 ini nilainya memang nggak serupa. Nah tapi dia hidup. Nah jadi dia kebalikan ya. Kalau misalkan nilainya itu saya buat 3, maka yang atas ini mati, yang bawah hidup gitu. Nah jadi yang NEQ ini dia kebalikan ya, sifatnya sama, nilai sama dengan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya hapus saja ya, kita biar nggak bingung juga. Kemudian di sini ada satu lagi ya. Di sini GRT. GRT ini kan greater ya. Ini kan singkatan ini. Greater tuh lebih dari gitu, lebih besar. Nah, A sama B kita lihat dulu. Tuh, 3 lebih dari sama dengan 3, enggak kan? Makanya nilainya enggak bisa. Nih kalau misalnya saya buat 2 pun ya enggak bisa gitu, karena kan kirinya ya sebagai pembanding ya. Jadi kalau pembandingnya kiri 5 lebih besar daripada 3, nah rangnya hidup. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada GQ ya. Greater equal. Lebih besar sama dengan 5 lebih besar sama dengan 3 ya pasti ya. Kalau misalkan saya buat ini 10, ya dia nggak hidup gitu. 7 nggak hidup juga. Lebih besar sama dengan, harusnya 5 termasuk ya. Oke, 5 termasuk nih teman-teman. 4 ya apalagi kan gitu, lebih besar sama dengan. Jadi baik itu 5 maupun angka ke bawahnya dia pasti bisa ya. Kalau 6 ya nggak bisa kan gitu. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada LES ya. Less ya. Kurang dari. Less than 5 is less than 6. Yes it is. Kita lanjut aja simulation, coba tuh 5 kurang dari 6 ya. Kurang dari sama dengan 6 ya tentu ya. Saya buat ini coba sama 5 sama 5. Mati ya. Oke. Jadi 5 6 kurang dari sama dengan 5 ya enggak ya. Jadi harusnya 4 atau kurang dari itu. Oke, ini kayaknya yang terakhir deh. Less equal. Jadi kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan berarti 4 dengan 4 termasuk ya. 4 kurang dari sama dengan 4. Berarti 4 juga terhitung. Kita simulation. Oke, bener ya. 5 4 kurang dari sama dengan 5. Ya iya kan gitu. 4 kurang dari sama dengan 3. Enggak ya jawabannya ya. 4 termasuk 5. Yoi, apalagi 5 kan gitu. Oke, jadi untuk ya kepencet lagi. Jadi untuk apa sih namanya?
compare function block ini sampai sini aja ya. Jadi baik yang di simulasi maupun yang di software itu nanti bakalan mirip banget, cuman nanti ya sedikit kompleks aja lah. Karena mereka akan membandingkan nanti yang namanya tipe data ya. Paling sulitnya di situ aja sih kalau misalkan kayak match function kemudian compare gitu-gitu. Itu paling yang perlu diperhatikan lebih ke tipe data ya. Misalnya tipe datanya sama-sama integer tapi hasilnya nanti float atau desimal, ya perlu nanti ada penyesuaian lah gitu. Tapi kalau untuk disimulasi enggak. Tapi kurang lebih sebenarnya mekanismenya sama ya. Caranya sama gitu. Ada variabel terus juga ada inisialisasi value-nya gitu. Bahkan untuk apa sih namanya? Logonya ya, bukan logo sih, apa sih namanya nih? eh Ya pokoknya inilah ya logonya kurang lebih pun juga sama sebenarnya. Jadi untuk compare function block mungkin cuma sampai sini. Sekarang kita lanjut ke move ya. Move ini malah paling gampang sebenarnya. Ini lebih simpel. Ini saya matikan dulu. Saya hapus ya. Sambil kita perhatikan. Nah, move. Namanya move function block. Nah, di move function block ini sama kayak ini ya. Sama kayak si apa sih namanya? Math function block. Jadi dia untuk mengaktifkannya tuh dia harus EN ini harus teraliri listrik ya. Bukan teraliri listrik ya, teraliri sama rang bagian kiri. Polaritas bagian kiri. Nah, kalau bisa kita tambahkan ini ya, kontak normally open maupun close gitu. Yang penting ininya harus teraliri gitu. Tersambung gitu mah. Sama gitu. Jadi ini saya hapus saja. Nah, di function block ini kita tambahkan aja ini. Oke, kita tambahkan variabel. Jadi dia tuh sifatnya sama kayak memindahkan ya, move. Jadi dia kayak assign value tapi dari suatu variabel ke variabel lain gitu. Misalkan contoh variabel ayam gitu nilainya 5. Variabel kucing nilainya 0. Nanti 5 itu akan sama dengan si kucingnya ini 5 gitu. Kita contoh aja di sini. Ayam tipe datanya apa? Ya number ya tipe datanya ya. Berarti number karena kan dia yang dipindahkan itu nilainya ya. Kita submit, kemudian di sini ada kucing tipe datanya number. Nah, yang akan kita beri di sini ya ini cuman si ayam. Contoh saya beri nilainya itu 5 T ya, T1 tipe datanya number juga. Tipe datanya boolean karena ini kan cuma untuk men-trigger ya si function blocknya untuk berjalan. Oke, kita inputkan parameternya. Jadi source dari nilainya itu si ayam ya, karena ayam kan udah punya nilai. Kita akan pindahkan nilainya itu ke variabel kucing. Oke, kita jalankan aja. Kita jalanin ya. Tuh. Jadi sekarang nilai ayam dan kucing ini serupa ya, sama-sama 5 ya teman-teman. Sama-sama 5. Kemudian kalau misalkan saya matikan, hidupkan, dia nggak akan menambah karena sifatnya itu hanya menambahkan gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ininya 0, ininya 5? Artinya si kucing udah punya nilai sebelumnya, entah di function block yang lain gitu ya. Saya punya 2 function block, tapi function yang lain itu udah menginisialisasikan nilai dari variabel kucing itu 5 gitu. Sedangkan ayam ini hendak kita buat serupa. Kira-kira mana yang akan nilainya akan serupa itu yang mana coba? Kita cari tahu aja ya. Ayam 0, kucingnya 5. Kita jalankan. Oke, jadi yang menjadi suatu acuan untuk nilainya itu ayam ya, yang bagian in ya. Jadi ini yang akan ngatur besaran nilai yang akan diberikan kepada out gitu. Jadi berapapun nilai out pada awalnya itu akan serupa dengan nilai in, walaupun nanti si kucing ini sudah memiliki nilai ayam ini belum, tapi nanti nilainya akan serupa dengan si inputan. Ya ini di sini kita beri si ayam ya. Kita coba lagi 10 ya. Kita buat ini 5. Nih, kucing kan udah 10 ya. Ini saya akan buat ganti si ayamnya ini 5. Oke, udah terganti. Nah, kita akan ubah lagi, maka si kucing harusnya akan bernilai 5. Oke, jadi mungkin simple aja ya. Memang function block untuk move itu
Sifatnya memang gitu aja, dia cuman kayak memindahkan nilai dari satu variabel ke variabel lain, tapi yang menjadikan dia perpindahan acuannya itu dari si variabel in-nya itu sendiri. Jadi baik udah ada nilai atau maupun belum ada nilai si variabel yang di outnya, maka dia akan serupa nilainya besarannya terhadap variabel yang terdapat di inputan function block move-nya gitu. Oke, cukup sekian video pembahasan untuk math function block, compare dan juga move. Saya harap videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.